Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita di acara Renungan Pagi edisi 16 Agustus 2023. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari bersama kita dengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mengenakan kalung dan setia. Pasal ini merupakan salah satu pasal terunggul dari antara keseluruhan kitab Amsal. Karena di dalamnya terdapat alasan-alasan dan pengarahan yang mendorong kita supaya menjadi lebih setia. Saudara sekalian, ada seorang yang jatuh hati kepada seekor anjing jenis Akita yang ditemukannya dalam keadaan terlantar. Profesor Ueno membawanya pulang. Hachiko itulah namanya. Setiap pagi Hachiko mengantar Ueno ke stasiun untuk berangkat bekerja. Menjelang malam ia akan kembali ke stasiun untuk menjemput majikannya. Demikian dilakukannya. Kebiasaannya berlangsung selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari tuannya yang mengalami serangan jantung di tempat pekerjaannya saat sementara bekerja dan tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak mengerti kalau tuannya sudah meninggal. Tetapi setiap pagi dan malam ia tetap setia pergi ke stasiun untuk menanti tuannya kembali. Tidak jarang dalam penantiannya ia mendapat perlakuan kasar oleh orang-orang yang mengiranya anjing liar. Sampai akhirnya dalam penantian panjangnya, Hachiko tetap setia datang ke stasiun itu, dan karena sudah tua ia pun meninggal di dekat stasiun itu. Lalu karena kesetiaannya kepada tuannya, masyarakat di Jepang pada masa itu mengabadikan kisah hidupnya. Mereka membangun monumen Tugu Hachiko di dekat stasiun untuk memperingati kesetiaannya yang luar biasa kepada tuannya. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika Hachiko saja bisa mendapatkan kasih tuannya serta mendapatkan penghargaan masyarakat Jepang karena kesetiaannya, bukankah terlebih lagi seharusnya kita di hadapan Allah dan manusia? Dari kesetiaan Hachiko kita dapat melihat ia bukan hanya setia tetapi ia tetap setia sekalipun. Banyak orang yang bisa setia jika ada alasan, tetapi tidak jarang orang yang setia sekalipun. Dan sekalipun tuannya tidak datang ke stasiun, ia tetap datang. Sekalipun apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya, tetapi ia tidak pernah berubah setia. Sekalipun manusia kadang menyakitinya, sekalipun situasi di stasiun itu tidak enak bagi Hachiko, tetapi tidaklah menghalangi dia untuk mewujudkan kesetiaannya menanti tuannya sampai ajalnya menjemput. Saudara sekalian, teks yang kita baca pada pagi ini dari pasal 3 ayat 1 sampai 4 kitab Amsal ini menunjukkan betapa pentingnya kasih dan setia itu menjadi milik kita. Di sini kita diajari supaya menjalani hidup itu dalam persekutuan dengan Allah. Di ayat 1 dan 2, orang yang bisa setia, orang yang bisa penuh kasih adalah jikalau ia memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasarnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalungkanlah itu di lehermu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak diragukan lagi, agunglah misteri kesalehan yang dikatakan Amsal ini. Dampaknya sangat besar bagi kita. Sebagaimana yang ditunjukkannya di sini, kesalehan akan memberikan keuntungan yang tak terlukiskan bagi kita. Firman Tuhan berkata,
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Walau kedua kata ini terpisah, namun sesungguhnya berkaitan erat. Kasih tanpa kesetiaan hanyalah fata morgana, indah tapi tidak nyata dan mudah menghilang. Sebaliknya kesetiaan tanpa kasih adalah perhambaan belaka, hampa kenikmatan namun syarat dengan kewajiban-kewajiban. Maka melakukan sesuatu karena kasih dan setia akan sangat jauh berbeda jika lo melakukan kesetiaan itu hanya karena kewajiban-kewajiban. Jika kita melakukan sesuatu karena kasih, seberat apapun kita akan bisa lakukan. Tetapi melakukan sesuatu karena kewajiban-kewajiban akan berat pada waktunya nanti. Tuhan meminta agar kita mengalungkan kasih dan setia di leher. Sebagai Bapa, Ia penuh kasih dan setia bagi kita. Itulah sebabnya Ia juga mengharapkan agar kita kasih dan setia dalam menjalani kehidupan kita dan menjadikannya sebagai ciri utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudaraku, kadang kita merasa bahwa kita sudah kehabisan alasan untuk tetap mengasihi dan setia. Namun ingatlah, kasih dan setia justru tampak jelas tatkala memang tidak ada lagi alasan untuk mengasihi dan setia. Kerap kali di sanalah terbukti kasih dan setia yang tulus jika sebenarnya tanpa alasan kita dapat melakukannya. Kerap kali yang tersisa hanyalah satu alasan, yakni demi Tuhan. Maka demi Tuhan lakukanlah. Karena Tuhan inilah alasan yang benar mengapa kita tetap mengasihi dan setia. Dan inilah satu-satunya alasan yang tidak akan pernah habis. Saudara-saudaraku, sudahkah kita berkalungkan kasih dan setia kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan dan Tuhan hadirkan dalam hidup kita sekarang ini? Sudahkah kasih dan setia menjadi ciri khas kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk merenungkan dan melakukan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu ini telah kami dengarkan pagi ini sebelum kami beraktivitas. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadikan kasih dan setia itu menjadi kalung bagi leher kami. Dan supaya kami tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berbakti kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Dan kami mohon supaya Tuhan memimpin kami untuk selalu mengingat betapa kasihnya Engkau, betapa setianya Engkau kepada kami. Dan biarlah ini menjadi dasar kami untuk juga terus belajar menjadi setia dan menjadi kasih, penuh kasih kepada sesama kami dimanapun kami berada. Biarkanlah firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kasih dan setia tetap menjadi bagian hidup kami. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu pagi ini dalam segala keterbatasannya. Biarlah Roh-Mu yang akan terus menuntun hidup mereka. Hamba-Mu berdoa janganlah lepaskan mereka jikalau mereka sedang bergumul untuk sesuatu dan banyak hal dalam hidup mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka yang berduka. Hapus air mata mereka. Jangan tinggalkan mereka yang sedang sakit. Kuatkan dan teguhkan mereka, bahkan sembuhkan mereka pada waktunya. Kami mau bersyukur melihat segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan jemaat kami, bahkan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Dan kami akan menjalani hari ini dalam terang firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.